Halo Sobat Master, kembali lagi di video 45 menit tembus 15 soal. Pada video kali ini kita akan membahas soal fisika terkait dengan persiapan UTS Fisika khusus untuk 2A. Nah, kita akan mulai mengutip soalnya dari nomor 1, lalu kemudian menjawabnya. Oke, kita akan kutip dari soal nomor 1. Oke, ini adalah soal nomor 1. Dikatakan di sini bahwa jika terdapat dua buah muatan, ada Hi1, ada Hi2, masing-masing udah ada lokasinya. Kemudian diletakkan muatan Hi3 berjenis positif, besarnya juga sudah ada. Tentukan berapa besar Hi3. Nah, untuk mengetahui efek dari peristiwa tersebut atau interaksi antara ketiga muatan tersebut, kita akan gambarkan muatannya. Berarti di sini misalkan Hi1 positif, terus kemudian di sini Hi2 negatif, dan di dekat sini adalah plus Hi3. Kita tahu bahwa efek yang dialami adalah ditinjau dari muatan 3. Maka efek atau gaya Coulomb yang dirasakan oleh muatan 3 akibat muatan 1 arahnya ke sana. Ini adalah F13, sementara F3 akibat 2 arahnya ke sana. Ini F32. Nah, yang di sebelah kanan ini lebih tepatnya kita namai sebagai F3 karena 1. Nah, untuk mengetahui gaya resultannya berarti kita tinggal mengurangi nih. Berarti besar F3 itu sama dengan K. Nah, dikalikan dengan minus ya, atau ya minus boleh, minus Hi2, minus besar Hi2 berarti berapa tuh? Berarti 4E dikalikan Hi3 itu E per jarak antara 23 di sini jaraknya karena posisinya 4 dan 6 berarti 2 kuadrat 4. Terus kemudian ditambah dengan 31 berarti E, dan kemudian E seperti ini dibagi dengan jaraknya. Jarak 1 ke 3 adalah jarak 1,0 ke 6,0 yaitu 5 kuadrat 25. Nah, ini kurung kita berikan vektor satuan I hat karena kesumbu X. Atau berarti ini sama dengan K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Nah, di sini mungkin kita samakan jadi per 100 seperti itu aja. Nah, ini ada minus 4E. Oh ya, 4 sama 4 kita coret, berarti kita bikin aja totalnya jadi per 25 ya. Jadi ini kita eliminasi. Jika dikalikan 25, maka yang di atas minus 25E kuadrat ditambah dengan E kuadrat. Nah, kemudian di sini I hat. Oh, berarti nanti hasilnya mungkin dalam minus ya. Berarti hasilnya nanti 25 minus 25 per 1 minus 24, berarti minus 24 per 25 dikalikan E kuadrat. E di sini adalah 1,6 atau muatan elektron ya. 1,6 kali 10 pangkat minus 19 dikalikan dengan 9 kali 10 pangkat 9. Nah, ini adalah berarti hasil dari besar gaya interaksi yang dirasakan oleh muatan 3 akibat keberadaan muatan 1 dan muatan 2. Oke, kita lanjut masuk ke soal nomor 2. Kita akan kutip terlebih dahulu soalnya. Nah, ini adalah soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 ini dikatakan bahwa jika di dalam cangkang bermuatan sebesar plus 12 elektron, berapakah besar gaya elektrostatik yang dirasakan oleh muatan tersebut? Kita tahu bahwa pembahasan cangkang bermuatan dikatakan bahwa setiap cangkang bermuatan itu mempunyai muatan yang terkonsentrasi. Jadi diibaratkan muatannya itu terkonsentrasi di dalam cangkang. Jadi di sini. Sehingga kalau ada muatan di luar cangkang, misalkan ada Hi0 seperti ini, maka dia akan mengalami gaya Coulomb seperti seolah-olah muatan total cangkang itu terpusat di pusatnya. Namun berbeda dengan skema seperti yang ada di soal nomor 2 ini, di mana ditanyakan kan jika di dalam sebuah cangkang bermuatan diletakkan muatan sebesar 12E. Jadi mungkin
12E kita letakkan di sini nih. Nah, berarti cangkang ini kan bermuatan di mana lokasi muatannya pasti ada di sembarang titik yang sama dengan titik A yang aku gambar. Nah, dikatakan bahwa total gaya elektrostatik yang dirasakan oleh muatan jika kita meletakkan muatan di dalam cangkang bermuatan itu F-nya sama dengan 0. Nah, itu adalah teori dari cangkang bermuatan. Karena apa? Karena pengaruh daripada muatan-muatan itu tidak dirasakan jika kita meletakkan muatan di dalam cangkang. Cangkangnya yang memiliki muatannya, dan arah dari muatan atau arah dari gaya elektrostatik akibat muatan tersebut adalah keluar. Sehingga kalau kita letakkan muatan di dalam cangkang, maka pasti tidak dirasakan gaya elektrostatik. Jadi jawaban untuk soal nomor 2 adalah 0. Nah, seperti itu. Kita lanjut untuk soal nomor 3. Kita akan kutip soalnya terlebih dahulu. Oke, ini adalah soal nomor 3, di mana di soal nomor 3 kita ditanyakan atau diberikan ilustrasi bahwa di dalam sebuah cincin bermuatan dengan total muatan plus Q, ingin diletakkan sebuah muatan elementer Q0. Karena di sini tidak ditulis tanda plus minusnya, maka mungkin Q0 yang dimaksud adalah muatan positif. Jika muatan pada cincin terdistribusi merata pada seluruh bagian cincin, kita diminta untuk menentukan besar medan listrik yang dialami oleh si muatan plus Q0 tadi. Oke, berarti pertama-tama kita harus gambarkan terlebih dahulu cincinnya. Nah, cincin bisa dikatakan sebagai benda berdimensi 1 karena ketebalan cincinnya. Jadi jarak antara di sebelah sini dan di sebelah sini itu bisa diabaikan atau dia mendekati 0. Jadi ketebalan cincinnya sangat tipis. Nah, terus ingin diamati sebuah titik nih, sebuah titik atau ya sebuah muatan elementer yang diletakkan di pusat O yang ada di tengah. Nah, kita tahu ya bahwa jika muatan terdistribusi merata, maka untuk menganalisis efek setiap sisinya, kita bisa ambil, misalkan aku isolasi sebuah muatan dari sebelah sini nih, sebesar dq. Maka karena muatan totalnya positif, maka di dalam dq ini juga pasti bernilai positif. Efek dari suatu muatan positif akan menghasilkan medan listrik yang arahnya menjauhi sumber muatan tersebut, sehingga elemen DE-nya di sebelah sini. Nah, perhatikan bahwa kalau misalkan aku katakan aku akan mengisolasi muatan lain di sebelah sini dengan muatan yang besarnya sama, dq sekaligus jenisnya, maka efek medan listriknya akan ke arah yang berlawanan. Jadi kalau kita gambarkan mungkin ke arah sana. Nah, seperti ini ya. Ini adalah efek DE baru akibat muatan yang aku isolasi di sebelah sini yang berlawanan dengan muatan tadi. Sehingga resultan dari DE yang berwarna hijau dan berwarna oranye ini adalah 0 untuk setiap sepasang elemen muatan DE. Nah, kemudian kita tahu bahwa satu cincin ini memiliki tak hingga banyak buah pasangan DE. Sehingga resultan total dari medan listrik yang dirasakan oleh sebuah muatan elementer Q0 yang diletakkan di pusat cincin pasti hasil dari penjumlahan resultan dari pasangan tak berhingga elemen muatan DQ yang juga positif. Sehingga total dari medan listrik yang dirasakan Q0 yang ada di tengah itu sudah pasti sama dengan 0. Karena kita tadi sudah katakan bahwa sepasang dari muatan elementer DQ yang positif pada cincin itu, yang merupakan bagian cincin itu sudah cukup untuk menghasilkan resultan dari DE yang sama dengan 0. Jadi kesimpulan totalnya hasilnya adalah 0. Kita lanjut ke soal nomor 4. Kita akan kutip soalnya terlebih dahulu. Oke, ini adalah soal nomor 4. Nah, dikatakan bahwa di dalam konfigurasi bola pejal konduktor, ingat kata-katanya, bola pejal konduktor, total muatannya adalah sama dengan plus Q. Medan listrik hanya dapat ditemukan di daerah titik-titik dari bola pejal tersebut. Oke, kalau kita perhatikan konstruksi bola pejal, maka
di dalamnya tentu ada dagingnya. Nah, gitu ya. Jadi dia tidak berongga, di dalamnya memuat daging. Cuman di sini yang perlu kita tekankan adalah bukan pada distribusi masanya, tapi lebih kepada distribusi muatannya. Muatan dalam sebuah bola bentuk apapun yang dikatakan konduktor, itu hanya akan berada atau hanya akan ditemui di titik-titik permukaan terluar dari si bola konduktor saja. Karena apa? Karena kondisi konduktor itu sama artinya harus memudahkan muatan-muatan ini berpindah. Nah, jadi bola pejal yang dikatakan konduktor ini berarti dia akan lebih mempermudah untuk muatan-muatan elementer di kulitnya ini keluar, nah berpindah. Sehingga apa? Sehingga medan listrik tidak mungkin ditemukan untuk setiap R yang kurang dari jari-jari bola R besar. Jadi misalkan jarak dari sini ke sini adalah sebesar R besar, maka medan listrik untuk R yang di sebelah sini itu sudah pasti 0. Sehingga medan listrik baru akan ditemukan untuk R yang lebih besar dari R besar. Sama dengan mungkin akan ditemukan juga ya. Nah, ini jadi medan listrik R-nya nanti bisa dituliskan sebagai fungsi dari R kecil. Nah, jadi jawabannya adalah medan listrik hanya dapat ditemukan di daerah di titik-titik ini kita isi sebagai luar. Nah, itu pemahaman dasar terkait dengan konsep keberadaan muatan ya di sebuah bola pejal. Nah, itu pembahasan soal nomor 4. Kita akan lanjut ke soal nomor 5. Oke, kita akan kutip soal nomor 5 sebagai berikut. Ilustrasinya cukup panjang. Kita akan coba pecahkan. Jadi dikatakan bahwa sebuah kapasitor dengan kapasitansi C1 1 milifarad, berarti ini 0,1 farad seperti itu. Pada awalnya dihubungkan dengan sumber tegangan 24 volt. Nah, saat telah mencapai keadaan tunak atau keadaan penuh, artinya berarti kapasitor C1 sudah penuh. Muatannya sudah terisi penuh sempurna, kapasitornya dilepas dan langsung dihubungkan dengan kapasitor C2, dimensinya sama, dielektriknya 2,0 secara paralel. Nah, berarti kalau secara struktur setelah C1 tadi penuh, C1 langsung dihubungkan dengan C2. Berarti dalam rangkaian paralel yang berisi C1 C2 ini yang bersifat sebagai power supply atau sumber dayanya untuk memenuhi kebutuhan C2 itu adalah C1. Nah, karena dia yang memiliki muatan dalam keadaan penuh. Oke, berarti kita ditanya nilai potensial kedua kapasitor tersebut sekarang adalah titik-titik. Nah, perhatikan bahwa kedua kapasitor ini dirangkai paralel. Pasti potensial-potensial di titik-titiknya adalah sama, karena itu adalah potensial AB. Nah, berarti kita tahu bahwa pertama-tama kita akan cari dulu muatan total pada saat tunak ya. Berarti Q1 pada saat tunak. Q1 berarti kapasitansi dikalikan beda potensial awalnya. Berarti 0,1 kita kalikan dengan 24 atau berarti sama dengan 2,4 coulomb. Nah, itu banyaknya muatan Q1 yang dibawa. Nah, karena di dalam proses pengisian C2 ketika C1 dirangkai paralel dengan C2, itu berarti total muatannya sama. Sehingga untuk kasus seperti ini berarti kita bisa katakan nilai C1 dikalikan potensial V0 itu sama dengan C1 dikalikan potensial baru ditambah C2 dikalikan potensial baru. Karena potensialnya sama, makanya aku tuliskan V aksen. Atau berarti ini bisa kita tuliskan C1 plus C2 seperti ini dikalikan potensial V aksen. Nah, bagaimana kita mencari C2? C2 memiliki dimensi yang sama ya dengan C1, cuma memiliki dielektrikum. Berarti di sini aku bisa tuliskan bahwa berarti V aksen itu sama dengan, nah iya, V aksen sama dengan C1 per C1 ditambah epsilon R C1 dikalikan dengan V0 atau berarti sama dengan 0,1 farad. Di sini 0,1 plus 0,2 dikalikan berapa nih? 24 volt. Atau berarti bisa juga kita tulis 1 per 3 dikalikan 24 volt. Berarti sama dengan 8 volt. Nah, hasil ini menggambarkan berarti ini adalah potensial di ujung-ujung AB dari rangkaian yang baru yang sudah kita bentuk tadi ya. Nah, ini berarti potensial barunya sebesar 8 volt. Dan tentu potensial yang baru pasti lebih kecil dari potensial tegangan sumber yang di awal.
Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya adalah soal nomor 6. Kita akan kutip soalnya terlebih dahulu. Oke, ini dia soalnya. Kita ditanya berapakah kapasitansi yang terdapat pada kapasitor dengan penampang berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 dan jarak antar plat 1 mili. Nah, berarti di sini kita bisa langsung menentukan C berdasarkan rumusnya. Berarti kita bisa asumsikan bahwa kapasitor ini tidak diisi di elektrikum, sehingga rumus kapasitansinya hanya epsilon 0 A per D, atau berarti sama dengan epsilon 0 dikalikan dengan A, luasan dari platnya 10 cm, berarti 0,1 kuadrat, per D-nya. D-nya berarti 0,001, atau berarti epsilon 0 dikalikan 0,01 dibagi 0,001. Nah, sehingga nilai kapasitansi dari kapasitor dengan dimensi seperti ini itu sama dengan 10 epsilon. Dalam satuan apa, Kak? Dalam satuan farad. Oke, itu tadi jawaban untuk soal nomor 6. Sekarang kita masuk ke soal nomor 7. Kita akan kutip soalnya terlebih dahulu. Oke, ini dia soalnya. Dimana pada soal ini sekarang kita sudah masuk ke bab rangkaian sepertinya. Nah, dimana kita ditanya nih, pada laju berapakah energi ditransfer ke dalam bentuk termal jika beda potensial yang digunakan adalah 120 volt dan beda potensial sebesar 120 volt itu diterapkan pada pemanas ruangan yang resistansinya adalah 14 ohm ketika panas. Nah, kita berarti bisa terjemahkan ya, laju transfer energi ke dalam bentuk termal itu adalah daya. Nah, dimana daya adalah potensial kuadrat per resistansi R-nya, atau berarti sama dengan 120 kuadrat per 14, atau berarti sama dengan 14400 dibagi dengan 14. Nah, ini satuannya adalah watt. Nah, watt ini berarti joule per second. Jadi ini bisa juga diterjemahkan joule per second. Nah, itu adalah deskripsi asli dari daya. Jadi daya adalah laju. Ketika suatu rangkaian itu memiliki beda potensial tertentu, dan misalkan rangkaian pemanas ruangan dan beda potensial itu diterapkan pada 14 ohm, maka energi yang ditransfer oleh beda potensial 120 volt itu akan diubah ke dalam bentuk panas oleh resistansi sebesar 14 ohm di pemanas ruangan. Nah, di mana laju transfernya berarti berapa joule per detik yang diubah menjadi energi panas itu adalah sebesar 14.400 per 14 joule per second. Nah, itu jawaban soal untuk nomor 7. Kita masuk ke soal nomor 8. Kita akan kutip soalnya terlebih dahulu. Oke, ini adalah soal nomor 8. Cukup unik jika diletakkan 4 buah muatan yang besar muatannya sama persis gitu ya, namun jenisnya berbeda, ada plus, min, dan secara berurutan diletakkan di min 1,1, 1,1, 1 min 1, dan min 1, min 1. Maka besar potensial di titik 0,0. Nah, keempat titik ini semestinya membentuk persegi. Nah, jadi kalau kita gambarkan, ini adalah sumbu kartesian yang kita miliki. Nah, misalkan XY seperti ini. Terus kemudian keempat titik tersebut, nah seperti ini. Jadi keempat titik itu adalah keempat titik pada persegi ini. Nah, persegi yang memiliki panjang sisi 2 dengan pusat di 0,0. Dimana kalau kita urutkan mulai dari sini, berarti di sini Ki1 yang berjenis positif, di sini Ki2 berjenis negatif. Nah, seperti ini. Terus di sini plus Ki3 dan di sini minus Ki4. Nah, kita tahu bahwa potensial positif akan dihasilkan oleh sebuah muatan positif. Potensial negatif akan dihasilkan oleh sebuah muatan negatif. Di mana potensial
itu potensial atas sebuah muatan titik Hi itu bisa dituliskan sebagai 1/4 pi epsilon 0 dikalikan besar Hi dibagi dengan panjang vektor R. Nah, di mana R ini diukur jarak terhadap titik yang ingin kita amati ya, potensialnya. Nah, di mana titik yang kita amati adalah titik O, titik yang berada di 0,0. Di mana titik O ini kalau secara dimensi memiliki jarak R yang serba sama nih, baik dengan muatan Hi1, muatan Hi2, muatan Hi3 maupun muatan Hi4, dan jenisnya akan berbeda-beda. Dan kita juga tahu bahwa total potensial atau potensial di titik O adalah penjumlahan nih, potensial dari N sama dengan 1 sampai 4 potensial ke I, atau berarti sama dengan potensial 1 tambah potensial akibat muatan 2 plus potensial akibat muatan 3 plus potensial akibat muatan 4. Karena jenisnya sama berarti hanya berganti plus minus plus minus. Berarti ini kalau akibat muatan 1 V minus V plus V minus V. Sehingga totalnya potensial di titik 0,0 itu adalah sama dengan 0. Nah, jadi untuk menganalisisnya adalah seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Kita akan kutip soalnya terlebih dahulu. Nah, ini adalah soal ilustrasi nomor 9, di mana terdapat dua buah resistor identik dengan R 10 ohm ya, nilai resistansinya dihubungkan paralel. Berarti nanti kita bisa gambarkan seperti ini, dan skala secara paralel berarti satu lagi di sini ya. Oke. Nah, ini 10 ohm R1, ini 10 ohm R2. Kemudian akan dirangkai seri dengan R3. Nah, jadi dia keduanya ini mau dirangkai seri nih dengan R3 sebesar 20 ohm. Nah, seperti ini semestinya. Jika sistem resistor ini kemudian dihubungkan dengan beda potensial 100 volt. Nah, jadi kemudian dari sistem ini dihubungkan dengan, oke, misalkan kayak gini ya, beda potensial 100 volt. Maka ditanya arus yang melalui R3. Nah, kalau dari konstruksi seperti ini, arus yang melalui R3, nah, atau yang melalui bagian ini tentu adalah arus rangkaian. Berarti kita hitung dulu untuk R paralel ya, R1 R2 sama dengan 1/10 plus 1/10 atau sama dengan 2/10. Berarti dari informasi ini aku tahu RP-nya, resistor paralelnya adalah 10/2 atau 5 ohm. Nah, terus berarti aku akan tahu R1 2 3 yang total R1 2 3 itu sama dengan 5 ditambah 20. Atau berarti sama dengan 25 ohm. Nah, ketika aku tahu oh R-nya 25 ohm, maka aku bisa menghitung arus nih. Berdasarkan hukum ohm, arus adalah potensial dibagi resistor totalnya, resistansi totalnya, atau berarti sama dengan 100 volt dibagi dengan 25 ohm, atau berarti sama dengan 4 ampere. Dan ini sekaligus mendeskripsikan bahwa nilai arus I yang dirasakan oleh resistansi 3 itu juga sama dengan I rangkaian tadi, atau berarti sama dengan 4 ampere. Nah, jadi jawaban untuk nomor 9 adalah 4 ampere. Kita lanjut ke soal nomor 10. Kita akan kutip soalnya terlebih dahulu seperti biasa. Oke, ini dia soal nomor 10. Sepertinya penjelasannya cukup panjang. Jadi dikatakan pada soal ini, garis asimptotik pada kurva pengisian kapasitor di mana sumbu vertikal Hc dan sumbu horizontal waktu T menunjukkan muatan kapasitor pada saat keadaan tunak. Jika digunakan beda potensial sebesar 10 volt dan kapasitansi kapasitor sebesar 0,01 farad, maka banyaknya muatan di kapasitor tersebut pada saat tunak itu ya sama dengan berapa. Nah, kalau kita tahu garis asimptotik yang dimaksud itu seperti ini ya. Jadi di sumbu vertikalnya ada muatan Hi dalam bentuk dalam satuan kulom, T dalam satuan detik. Nah, nanti bentuk kurvanya akan asimptotik. Nah, seperti ini. Dia akan asimptotik. Asimptotik apakah? Asimptotik menuju ke sebuah nilai. Jadi kalau kita perhatikan ada nilai nih yang di sebelah sini. Nah, nilai yang tidak akan ditembus oleh garis merah.
Berapakah nilai itu, Kak? Nilai itu dituliskan sebagai, nah ini ya. Nah, ini nilai ini. Jadi berapakah nilai ini? Nilai ini dituliskan sebagai Hi pada saat tunak atau nilai kapasitansi dikalikan medan potensial yang diberlakukan. Nah, gitu. Itu adalah persamaan pada saat pengisian kapasitor ya. Jadi C dikalikan V bisa, atau kadang ada juga yang menuliskan kapasitansi dikalikan IGL. Oh, berarti aku bisa tuliskan bahwa banyaknya muatan di kapasitor tersebut pada keadaan tunak adalah sama dengan kapasitansi kapasitornya 0,01 farad. 0,01 farad dikalikan dengan 10 volt. Nah, atau berarti sama dengan 0,1 coulomb. Nah, jadi ini adalah cara melihat garis asimptotik pada kurva pengisian kapasitor. Jadi ketika kapasitor diisi hingga penuh, maka muatannya tidak bergerak menuju ke hingga, tapi berbatas ke sebuah nilai tertentu. Oke, kita masuk ke soal nomor 11. Kita akan kutip soal terlebih dahulu ya, seperti biasa. Oke, jadi soal nomor 11 dikatakan bahwa jari-jari lintasan melingkar yang dibentuk oleh elektron yang bergerak di dalam daerah bermedan magnet sebesar 1 Tesla dengan kecepatan 1000 meter per second adalah sebesar titik. Nah, kita tahu bahwa ketika sebuah elektron ditembakkan ke dalam daerah bermedan magnet, maka respon dari elektron tersebut atau partikel bermuatan tersebut akan mengalami belok. Dan nilai radius R-nya sudah bisa dinyatakan dari penurunan gaya sentrifugal yang terjadi akibat adanya medan magnet tersebut dan seterusnya, itu sebagai massa partikel. Berarti di sini massa ini adalah massa elektron dikalikan dengan kecepatan gerak partikel dikalikan muatan dari partikel itu dikalikan medan magnet B-nya, atau berarti massa elektron itu sama dengan 2,1,6 kali 10 pangkat minus 27 gitu ya, dikalikan kecepatan geraknya 1000 per 1,6 kali 10 pangkat minus 19 dikalikan 1. Nah, ini kita bisa eliminasi seperti itu. Berarti ini tersisa 10 pangkat minus 24 ditambah 19. Nah, berarti itu nilai radiusnya adalah sama dengan 10 pangkat minus 5 ya. Nah, minus 5 meter. Atau berarti kalau kita kalikan 3, 0,01 mm. Nah, itu berarti jari-jari lintasan melingkar ya, yang dibentuk oleh elektron yang sengaja ditembakkan atau mungkin bergerak di dalam daerah perbedaan magnet sebesar 1 Tesla. Oke, kita akan melanjutkan pembahasannya ke soal berikutnya, yakni soal nomor 12. Kita akan coba kutip soalnya terlebih dahulu. Oke, jadi di soal nomor 12, sebuah lilitan kumparan berjumlah 1000 lilitan dialiri arus sebesar 1 ampere. Dililitkan pada silinder dengan jari-jari 7. Berarti luasan silinder tersebut bisa kita tuliskan sebagai A sama dengan pi R kuadrat, atau sama dengan 22 per 7 dikalikan 7 cm ya. 7 kali 10 atau 49 kali 10 min 4. Nah, ini kita bisa eliminasi. Nah, di sini 7, ini habis. 22 dikalikan 7 itu adalah 154. Berarti 1,54 kali 10 minus 2 meter persegi ini luasnya. Nah, kebetulan kita yang ditanya juga sama nih, terkait dengan besar momen dipol magnetik, di mana momen dipol magnetik atau mu bisa dikalikan atau bisa diperoleh dengan cara mengalikan banyaknya lilitan N dikalikan I dikalikan luas penampang A. Berarti sama dengan 1000. Nah, gitu ya, dikalikan arusnya sebesar 1 ampere dikalikan luas penampang lilitannya tadi. Lilitan kumparannya kan dilakukan di suatu silinder ya, yang jari-jarinya 7, luasnya sekian. Oh, berarti kita masukkan A nya ya 1,54 kali 10 minus 2.
Nah, seperti ini 1,54 kali 10 minus 2. Oke, berarti kalau kita kalikan ini 3. Nah, ini sisa berarti sisa 10 pangkat 1 gitu ya. Oke, 10 pangkat 1 dikalikan 1,54 berarti hasilnya adalah 15,4. Nah, ini jawaban untuk besar momen dipol magnetik kumparan tersebut ya. Nah, nanti satuannya lilitan ini kan buah, ampere, ini luasnya meter persegi. Oh, berarti satuannya nanti ampere meter persegi. Oke, itu cara tercepat untuk mencari soal atau mencari jawaban atas soal nomor 12. Kita lanjutkan ke soal nomor 13. Kita akan kutip soalnya terlebih dahulu. Oke, jadi dikatakan bahwa sebuah kawat diletakkan hampir berhimpit dengan sumbu X. Dialiri arus sebesar 1 ampere dari sumbu X negatif ke sumbu X positif. Besar medan magnet yang ditemukan di titik 2,-2,0 adalah sebesar titik-titik Tesla. Nah, untuk memahaminya, kita harus menggambarkan kartesian ruang ya. Nah, jadi kartesian ruang ini aku gambarkan gara-gara apa? Gara-gara titik yang ditinjau adalah titik yang memiliki dimensi ruang, yaitu 3 ya. Ada 2, min 2, dan ada 0. Nah, kita sepakati biasanya di sini sumbu X, tentu di sini sumbu Y, terus kemudian di sini sumbu Z. Nah, berarti kawat yang akan dialiri arus itu karena dia berhimpit ke sumbu X, nah maka yang akan berwarna merah ini. Nah, mungkin ke arah sana. Oke. Dan arah arusnya adalah dari sumbu X negatif ke sumbu X positif. Berarti ke sana nih. Ini arah I-nya. Terus pertanyaan berikutnya adalah medan magnet yang ditemukan di titik 2-2,0 dan kita tidak diketahui apapun ya. 2-2,0 berarti sumbu X-nya bernilai 2, sumbu Y-nya bernilai min 2. Nah, gitu. Sumbu X-nya bernilai 2, sumbu Y-nya bernilai min 2. Min 2 misalkan di mana ya? Di sini. Nah, gini. Terus Z-nya 0. Nah, kalau Z-nya 0 berarti tentu titik yang dicari adalah titik di sebelah sini. Nah, gitu ya, titik P. Ini adalah titik berapa nih? 2, min 2,0. Nah, besar medan listriknya kita sudah tahu ya, besar medan listrik akibat kawat yang panjangnya tak berhingga adalah mu 0 I dibagi dengan 2 pi A. Nah, di mana A itu siapa? A itu adalah jarak ya antara titik yang kita amati tadi dengan si kawat berarus. Oh, berarti mu 0 itu 4 pi dikali 10 min 7. Terus arusnya 1 ya dibagi 2 pi dikalikan jaraknya adalah sebesar 2. Jarak dari kawat merah ke titik 2-2,0 adalah sebesar 2. Berarti ya kita coret-coret seperti ini, maka hasilnya adalah 5 kali 10 minus 8 Tesla. Dan arahnya kemana Kak? Kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan, di mana kaidah tangan kanan itu melingkupi dari si kawat berarus merah ini dengan arah ke sana. Berarti kalau kita lengkapi vektor medan magnet dari si B di titik P itu adalah ke sumbu Z negatif atau berarti minus K head. Nah, itu jawaban untuk soal nomor 13. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 14. Kita akan kutip soalnya seperti biasa. Oke, jadi di soal nomor 14 ini dikatakan di ujung persegi diletakkan kawat berarus dengan arah memasuki bidang gambar. Oke, berarti tinjauannya bidang gambar yang sedang kita hadapi ini. Kuat arus keempat kawat sama, panjangnya tak berhingga. Dan dengan arah arus juga yang sama ya, memasuki bidang gambar semua. Nah, kemudian besar medan magnet di titik O, titik yang berada di pusat persegi adalah titik-titik. Oke, berarti pertama-tama kita tentu wajib menggambarkan perseginya dulu. Nah, di keempat sudutnya, di keempat ujung-ujungnya itu ada kawat berarus arahnya memasuki bidang. Berarti ini ada kawat 1 di ujung sini cross gitu ya. Kawat di ujung sini juga cross masuk ke bidang gambar.
ini juga cross, ini juga cross. Nah, karena semuanya memasuki bidang gambar. Kemudian kita disuruh mencari nih besar medan magnet di titik P atau di titik O, titik yang ada di tengah. Nah, dengan menggunakan kaidah tangan kanan, kita bisa nih mencari medan magnet untuk masing-masing. Misalkan yang pertama, akibat kawat 1. Nah, dengan kaidah tangan kanan, aku tahu arahnya ke sana nih. Ini B1. Sekarang akibat kawat 2, aku tahu arahnya ke sebelah sana. Ini B2. Akibat kawat 3, aku tahu arahnya ke sebelah sana ya. Nah, berlawanan dengan B1, itu B3. Dan akibat kawat 4 yang di sebelah sini, itu arahnya ke sana. Nah, ini B4. Penjumlahan dari keempat vektor dan yang vektor-vektor itu adalah ternyata satu sumbu karena dia merupakan garis singgung, itu akan menghasilkan nilai yang sama dengan 0 karena seperti B2 dan B4 saling menghilangkan, B1 dan B3 pun saling menghilangkan. Sehingga sigma B-nya sama dengan B1 ditambah B2 ditambah B3 ditambah B4 itu hasilnya berarti sama dengan 0. Nah, karena kalau kita uraikan berdasarkan vektor-vektor komponen medan magnetnya, hasilnya sama dengan 0. Oke, itu pembahasan soal nomor 14. Dan kita akan lanjut ke soal yang ke-15. Kita akan kutip soalnya terlebih dahulu. Nah, ini adalah soal nomor 15. Ditanya nih, sekarang besar medan magnet di titik yang dilewati oleh sebuah kawat berarus sebesar 2 ampere dengan panjang tak berhingga. Berarti kalau kita tahu nih, nah di sini di sebelah sini ada sebuah kawat dengan arus misalkan sebesar 2 ampere dengan arah ke sana. Terus kemudian aku tahu bahwa panjang kawat ini tak berhingga. Kemudian aku akan pilih nih sebuah titik, misalkan sebuah titik aku namai titik P. Titik yang dikatakan dilewati oleh sebuah kawat berarus. Kita tahu bahwa besar medan magnet di sekitar kawat berarus lurus panjang tak berhingga itu rumusnya adalah mu0I per 2pi A kecil. Dengan A kecil ini adalah jarak tegak lurus ya terhadap titik yang kita amati dengan si kawat berarusnya, kawat listriknya. Nah, tapi titik P yang dimaksudkan oleh soal nomor 15 ini adalah titik yang berada, titik yang dilewati langsung, dipotong langsung oleh kawat merah, kawat yang panjangnya tak berhingga. Dan oleh sebab itu, artinya bahwasanya titik P ini memiliki nilai A kecil yang sama dengan 0. Dan itu menyebabkan tentu atau sudah jelas bahwa medan listrik di titik P ini tidak ditemukan. Nah, jadi medan listrik di titik P yang konfigurasinya seperti ini itu adalah 0. Nah, itu adalah keseluruhan pembahasan terkait dengan bagaimana cara cepat, cara tepat mengidentifikasi penyelesaian-penyelesaian bagi soal-soal persiapan UTS maupun kuis besar yang ada di TPB ITB. Buat kamu, Sobat Master, yang berminat atau ingin tahu gimana sih cara agar makin cepat dan makin akurat dalam menentukan jawaban-jawaban atau solusi atas soal-soal yang diberikan nanti, nah kamu bisa langsung temui jawaban atas pertanyaan itu di Master TPB. Sampai jumpa di Master TPB.